Halo sahabat waktu luang, selamat datang di waktu luang. Semoga kalian semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya akan bercerita tentang bagaimana kebaikan bisa menolongmu dalam kehidupan. Judul cerita kali ini, Rara dan Laut yang Membalas Kebaikan. Di dunia ini, kebaikan seringkali tak terlihat, tak diberi panggung, tak dianggap penting. Namun, siapa sangka di balik satu tindakan kecil bisa muncul keajaiban yang tak pernah diduga. Ini adalah kisah seorang gadis sederhana yang kebaikannya disambut oleh tangan dari kedalaman laut. Namanya Rara, gadis muda pekerja keras yang hidupnya sederhana. Setiap hari, ia melayani tamu di sebuah restoran kecil pinggir jalan. Upahnya tak banyak, tapi hatinya luas, melebihi samudera tempat ia tinggal. Siang itu, Rara hanya punya sepotong roti untuk makan siangnya. Namun saat hendak menyantapnya, matanya tertuju pada seorang ibu dan anak berteduh di seberang jalan. Wajah mereka lelah, lapar. Rara mendekat, lalu berkata, "Ibu, ini buat ibu dan anak ibu saya ada roti. Barangkali ibu lapar." Dan menyerahkan rotinya. Meski itu satu-satunya makanan yang ia miliki hari itu. Sore harinya, Rara pergi ke pasar. Hari ini, ia ingin memasak ayam kesukaannya. Namun langkahnya terhenti. Seorang kakek tua duduk diam di tengah gerimis. Sayurannya masih utuh. Tak ada yang membeli. Hujan mengguyur kepalanya yang sudah memutih. Rara menatap uang di tangannya dan membalikkan arah. Ia memilih sayuran kakek itu karena ia tahu rasa lapar lebih mudah ditahan daripada melihat orang tua pulang tanpa harapan. Lalu Rara pulang, membawa semua sayuran yang dia beli dari kakek tua tersebut. Esok harinya, Rara libur. Ia memutuskan pergi ke laut, tempat yang selalu membuatnya tenang. Pantai Pelabuhan Ratu, hanya 15 menit dari rumah. Para nelayan memperingatkan, hari ini cuaca tak bersahabat. Laut sedang tak bersahabat, tapi Rara hanya tersenyum. Hari ini, satu-satunya waktu ia bisa berenang. Rara meletakkan sepedanya di atas pasir. Ia membuka sandalnya dan tanpa ragu berlari kecil ke arah ombak. Air laut menyambutnya seperti teman lama. Ia tertawa membasahi wajahnya, membiarkan air asin menyentuh kulitnya. Ia berenang seperti lumba-lumba kecil, menyelam, naik lagi, terbalik di permukaan. Air adalah pelariannya. Laut adalah tempat di mana ia merasa bebas dari segalanya. Tak ada pelanggan, tak ada piring-piring kotor, tak ada beban hidup. Ia berbaring di permukaan laut, memejamkan mata, dan membiarkan tubuhnya mengapung. Waktu berlalu, angin mulai berubah, tapi Rara tak menyadarinya. Langit yang tadi biru mulai pudar, awan menggumpal. Udara menjadi dingin. Rara menyadari ombak semakin kuat. Ia mulai berenang balik. Saat ia menyadari, ombak mulai meninggi. Arus berubah arah. Rara mencoba berenang ke pantai, tapi tubuhnya mulai lelah. Air mendorongnya kembali ke tengah. Panik mulai tumbuh. Satu gelombang besar datang tanpa peringatan. Brak, tubuh Rara tergulung air, terbanting ke dalam laut. Apa aku akan mati? Pikir Rara. Nafasnya semakin tipis. Dunia mulai menghilang. Namun di tengah laut yang pekat, muncul sosok yang hanya dikenal dalam legenda. Sang Ratu Laut Selatan Nyi Roro Kidul, sosok yang hanya dikenal dalam cerita rakyat, kini berdiri di hadapannya. Di antara kesadaran dan gelapnya dunia, Rara melihat sosok samar dari kejauhan. Jubah panjang berwarna hijau zamrud melayang lembut di air. Rambut hitam panjang terurai, wajahnya lembut, namun penuh wibawa. Kulitnya pucat, berkilau, seperti mutiara laut dalam, dan matanya tenang, menembus jiwa. Laut Selatan, Nyi Roro Kidul, sosok yang selama ini hanya hidup dalam cerita rakyat, kini berdiri di hadapannya. Ara ingin berkata sesuatu, tapi suaranya tenggelam di air. Tubuhnya terlalu lemah untuk bergerak, namun matanya terus menatap sang ratu. Aku membantumu, karena hatimu tulus, karena kebaikanmu yang tak pernah mengharapkan balasan. Air laut mencatat semuanya.
bahkan yang dunia abaikan. Setiap kebaikan yang kau beri, setiap pengorbanan kecil yang tak dilihat manusia dilihat oleh alam. Sang ratu tidak bicara banyak. Ia hanya tersenyum, dan dengan lembut mendorong tubuh Rara ke atas. Air menjadi hangat, gelap berubah menjadi terang, dan dunia kembali. Rara kembali ke daratan, terbaring di pasir, basah, tapi hidup. Ia menoleh, sang ratu masih berdiri di tengah ombak, sampai akhirnya menghilang bersama air laut. Sejak hari itu, Rara menyimpan kisahnya dalam hati. Ia kembali bekerja, kembali membantu, seperti biasa. Namun satu hal berubah. Ia tahu, kebaikan tidak pernah hilang. Ia tahu, laut menyimpan lebih dari sekadar ombak. Laut menyimpan balasan bagi hati yang tulus. Sekadar cerita, kadang ia nyata untuk mereka yang layak.